Okay, here we go. Running out of time! Call it in. Check. Hello? No, the tree! Oh, shit! All right, formation. Take up this We're piercing where? Hook him up. Ramsey? Come on! Come on, look! Take my hand! Just look behind you. Now I realize. Fast and Furious 7 2015, kisah diperlihatkanlah seorang kakak yang sedang mengunjungi adiknya yang bernama Owen Shaw. Dia adalah seorang mafia yang telah mendapatkan kecelakaan yang sangat serius ketika di Fast and Furious 6 2011. Di sana teman-teman semuanya kita diperlihatkanlah seorang kakak tersebut yang bernama Deckard Shaw yang mempunyai urungan niat untuk bisa membantai siapa yang telah melakukan ini, yaitu Dominic Toretto. Now, little brother. Take care of my brother. Push him on. That came from the payback. It's the game. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah Dominic Toretto bersama sang kekasihnya Letty yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat, tetapi sayangnya Letty belum 100% pulih ingatannya, maka Dom pun langsung membawa ke suatu tempat untuk bisa mengingatnya. Ya, ini adalah gelanggang arena balap yang telah diciptakan oleh Dominic Toretto beberapa tahun yang lalu. Kini Letty pun akan mengingat semuanya dan dia pun langsung akan melakukan balapan liar bersama seseorang untuk bisa mendapatkan ingatnya kembali. Maka disinilah Letty pun bersiap-siap untuk mendapatkan juara. Akhirnya balapan tersebut dimenangkan oleh Letty dan disambut oleh orang-orang yang ada di sana, tetapi semua perkataannya telah menyinggung perasaan dan pikirannya. Lalu kemudian Letty pun merasa tidak enak dan selalu mengingat apa yang terjadi di masa lalu, maka Letty pun langsung pergi sambil marah-marah. Singkat waktu, malam pun telah tiba di mana Letty datang ke pemakaman umum untuk bisa melihat dirinya yang telah dikubur di tempat ini dan ada tulisan Letty telah meninggal. Maka kemudian Dom pun langsung datang membawa palu yang sangat besar untuk bisa menghancurkan makam tersebut dan akan melihat siapakah yang ada di balik kuburan itu. Tetapi Letty melarangnya karena mungkin saja betul Letty yang dulu telah mati dan kini hadir Letty yang sekarang. Maka Letty pun akan mengukir hidupnya sendiri dan langsung saja meninggalkan Dom dengan secara terpaksa. Goodbye, Dom.
Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Hope yang telah merekap data ulang semua kriminalitas yang telah ditangkap dan bersama Helena. Di sana mereka berlangsung melakukan perbincangan karena memang kriminalitas sudah ada di mana-mana untuk bisa kita tangkap. Ketika Helena pergi, di sana Dom pun langsung akan memberikan satu berkas karena telah tertinggal di atas. Kemudian mereka pun langsung memberikan berkas tersebut untuk bisa mempelajarinya oleh Helena. Ketika itu juga Helena langsung pergi dari tempat itu karena memang sudah larut malam. Mereka harus beristirahat. Ketika Dom langsung datang ke ruangan tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah mengotak-ngatik komputernya. Tanpa diduga, orang tersebut memang tidak bisa dikenal oleh siapapun karena dia adalah julukannya adalah si asap hantu. Di sana ketika orang tersebut melakukan pembicaraan, tiba-tiba saja langsung menyerang. Ya, pertarungan yang sangat brutal. Kemudian data diperlihatkanlah seseorang dari tim Dominic Toretto yang bernama Han, dan dia akan menjadi target selanjutnya. Nah, di sisi lain kita diperlihatkanlah Brian yang sekarang sudah menjadi seorang ayah, dan kini mereka semuanya akan pergi jalan-jalan untuk bisa healing di tahun baru supaya mereka semuanya bisa mendapatkan kesenangan. Nah, di sana juga ada Mia bersama Dom yang telah melakukan perbincangan karena kali ini kita tidak boleh ada masalah lagi, apalagi masalah yang paling besar. Tetapi Mia selalu saja khawatir terhadap dirinya sendiri bersama keluarganya, dan apalagi dia sekarang sudah mengandung anak yang kedua dan takutnya Brian tidak bisa menerimanya. Nah, ketika sedang melakukan perbincangan bersama kakaknya Dom, dan Dom pun langsung mengingatkan, tiba-tiba saja ada telepon berdering. Dominic Toretto. Get down! Edas, boom yang sangat brutal. Kemudian Dom pun langsung dipanggil oleh Helena untuk bisa melakukan informasi karena memang penyerangan tersebut bertubi-tubi. Di sana juga mereka pun langsung melakukan perbincangan. Pasti ada seorang yang telah menaruh dendam kepada kita semuanya, dan diperlihatkanlah Hope yang sudah berbaring di rumah sakit untuk bisa menjalani perawatan yang sangat instan dan tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas karena dirinya telah terluka. Nah, di sana pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius bersama Dom, dan Hope pun langsung memberikan satu berkas, di mana berkas tersebut adalah berkas buronan yang bernama Deckard Shaw. Dia adalah sang kakak adiknya Owen Shaw yang telah kita bunuh beberapa waktu yang lalu. Ternyata menaruh dendam yang sangat mengerikan. Ingatlah, dia adalah si asap hantu yang tidak akan pernah terdeteksi oleh kita semuanya kecuali dia ingin mengunjungi kita semuanya. Dan satu pesan untuk Dom, jangan gagal. Just do me one favor. Don't miss. Singkat waktu kita pergi ke Tokyo, di mana ada Twing yang telah memberikan informasi kepada Shan untuk bisa mengunjungi seseorang karena Dom telah berada di tempat ini. Di sana juga mereka langsung melakukan perbincangan. Memang betul, Han beberapa waktu yang lalu telah tinggal di Tokyo dan telah memberikan pelajaran bagi mereka semuanya. Dan di sana juga Han meninggalkan suatu foto, dan itu adalah fotonya kekasih yang bernama Giselle yang telah meninggal. Maka di sana mereka semuanya langsung merenung karena hari ini Han yang telah meninggal, dan mereka semuanya tim Dominic Toretto yang telah datang untuk melakukan bela sungkawa karena teman yang berarti telah mati di tempat ini. Ketika mereka semua telah melakukan upacara pemakaman, tiba-tiba saja di sana ada seorang yang telah mengawasi dari kejauhan. Maka Dom pun langsung bergerak. Anjir, edas sekali, di mana mereka berdua tidak mempunyai rasa takut untuk mati dan akan melakukan pertempuran yang sangat brutal. Dia adalah Deckard yang telah datang untuk bisa mengunjungi Dom supaya melakukan balas dendam kepada adiknya yang bernama Owen Shaw. Ketika itu mereka pun langsung bertempur. Mr. Toretto, friend of ours. Oh, apa yang terjadi? Mereka semua telah menghentikan pertempuran antara Dom bersama Deckard dan seseorang laki-laki yang bernama Mr. Nobody. Dia adalah seorang tentara yang telah mempunyai pasukan yang sangat banyak, memberikan tawaran kepada Dom untuk bisa bekerja sama.
Singkat waktu, Mr. Nobody pun langsung datang kepada Dom memberikan informasi bahwa Descartes Show tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun kecuali dengan mata Tuhan. Di sana langsung saja Dom mempersiapkan orang yang bernama Descartes. Dia adalah mantan tentara yang mempunyai mata Tuhan tersebut dan menculik seseorang yang bernama Ramsey. Dia adalah seorang hacker yang telah mengendalikan mata Tuhan tersebut. Nah, di sanalah Descartes bersama orang yang tersebut itu tidak akan pernah bisa ditemukan kecuali mata Tuhan itu bisa dikendalikan oleh kita semuanya, dan kita berdua harus bisa melakukan kerjasama yang intens, dan Dom memerlukan timnya kembali. Ya, memang sudah direncanakan oleh Mr. Nobody. Seluruh tim Dominic Toretto sudah berada di tempat ini dan dijemput oleh mereka semuanya. Singkat waktu, mereka pun langsung berkumpul dan melakukan rapat paripurna untuk bisa menyelamatkan Ramsey dari Jack D yang telah menculiknya. Dengan keadaan yang seperti ini, Ramsey adalah orang yang paling penting untuk bisa mendapatkan mata Tuhan, karena dialah yang telah bisa mengendalikan mata Tuhan untuk bisa menemukan seseorang yang bernama Descartes Show. Kemudian mereka pun mempunyai rencana untuk bisa memotong konvoi, di mana konvoi tersebut adalah yang telah menculik Ramsey di tempat itu, dan mereka pun harus bisa menculiknya di suatu tempat pegunungan yang sangat curam, karena pasti dengan keadaan seperti itu mereka semua mempunyai keunggulan untuk bisa melakukan pembajakan dari tempat yang sangat mengerikan itu. Nah, tiba-tiba saja ketika sedang mengobrol, ada Letty datang ke sana. Oh, bagaikan malaikat yang telah datang untuk bisa menemui seorang kekasih. Maka Dom pun sangatlah senang karena Letty telah kembali. Nah, kemudian Letty pun langsung bergabung bersama mereka semuanya untuk bisa menjalankan misi yang paling berbahaya ini, karena mereka semua akan terjun dari ketinggian menggunakan mobil. Singkat waktu, mereka semuanya sudah mengendarai mobil masing-masing yang telah dimodifikasi untuk bisa melakukan terjun bebas di atas ketinggian, dan mereka semua harus bisa mencegat konvoi yang telah menculik hacker yang bernama Ramsey. Nah, di sanalah mereka semuanya langsung melakukan persiapan mental, fisik, pesak, posok, dan lain-lain. Mereka semuanya pun harus bisa mentalnya sangat mengerikan. Untuk itu, siap-siaplah terjun bebas. Hey, here we go. Running out of time! Call it in. Check. Hello? No, the tree! Oh, shit! All right, formation. Can't touch this, bro. We're piercing where? Hook him up. Ramsey? Come on! Come on! Come on! Look! Take my hand!
Ya, pertarungan yang sangat brutal, 100% adrenalin menegangkan. Untung saja Ramsey bisa diselamatkan dengan keadaan aman sentosa. Singkat waktu, mereka semuanya langsung melakukan perbincangan bersama Ramsey untuk bisa menanyakan di manakah mata Tuhan. Akan tetapi Ramsey mengatakan bahwa mata Tuhan telah dijual kepada Pangeran Jordan yang berada di Dubai. Mengadakannya seperti itu, mereka semua tercengang bahwa memang mata Tuhan telah diincar oleh semua orang. Tetapi tim Dominic Toretto tidak akan pernah gentar kepada siapapun. Walaupun pengamannya 100 kali lipat, mereka pun berangkat. Going to the Middle East. Anyoy, memang Dubai is the best. Mereka semuanya langsung datang ke tempat ini untuk menjalankan misi. Kemudian Ramsey pun langsung menanyakan kepada temannya yang bernama Safar, di manakah mata Tuhan tersebut yang telah dikendalikan. Akan tetapi Safar mengatakan telah dijual ke Pangeran Jordan yang berada di gedung pencakar langit dan ditempelkan sebuah mobil. Tetapi mobilnya itu udah sangat aneh dan langka, yang disimpan di atas gedung yang paling tinggi. Memang sangat edas. Ya, mau bagaimana lagi, Sultan mah bebas. Di sanalah mereka semua harus bisa menjalankan rencana. Untungnya sore ini mereka semua sedang melakukan pesta. Langsung saja bersiap. Singkat waktu, mereka semuanya sudah menyusup ke dalam pestanya Pangeran Jordan untuk bisa mengambil mata Tuhan. Kemudian di sisi lain, Tej bersama Ramsey akan datang operator untuk bisa membuka semua keamanan yang ada di istana ini. Dengan keadaannya seperti itu, mereka semuanya langsung melakukan jobnya masing-masing supaya rencana berhasil. Lalu tiba-tiba, singkat waktu, Tej bersama Ramsey pun sudah berada di ruangan operator untuk bisa menyadap semua keamanan yang ada di istana ini dengan misi yang paling penting supaya alarm tidak berbunyi. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Roman yang telah mengalihkan perhatian seluruh para penjaga untuk memberikan sebuah lagu kepada wanita tercantik yang ada di tempat ini sehingga mereka semuanya telah berkumpul. Nah, disinilah mereka semuanya dom bersama Brian yang datang ke suatu ruangan ketika seluruh para penjaga telah lengah untuk mendapatkan sebuah mata Tuhan di suatu ruangan lapis baja yang berada di dalam mobil. Mereka semua sudah berada di sini untuk bisa membobol mobil tersebut supaya bisa mengambil sistem yang disebut dengan sistem mata Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini, mereka telah satu langkah berhasil untuk bisa mendapatkannya. Dengan keadaan yang seperti ini, mereka semuanya waktu yang paling sempit supaya mereka mendapatkan sesuatu yang paling besar. Tetapi apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba ya, kejadian yang paling berbahaya. Tetapi untungnya mereka semua telah mendapatkan alat mata Tuhan untuk bisa melacak seseorang. Mr. Nobody langsung datang kepada mereka semuanya untuk bisa menjelaskan tentang mata Tuhan, dan hanya bisa dikendalikan oleh satu orang, yaitu adalah Ramsey. Dia adalah hacker terbaik yang ada di seluruh dunia. Maka Ramsey pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan pekerjaannya supaya bisa menemukan seseorang yang bernama Descartes Shaw, karena dia adalah seseorang buronan yang mempunyai julukan hantu asap yang tidak pernah bisa ditemukan. Dengan keadaan seperti ini, maka mata Tuhan pun telah bisa melihat di manakah persembunyian selama ini Descartes Shaw. That's perfect. Big change. You
Selang beberapa jam kemudian, Dom pun langsung meminta kepada Mr. Nobody tidak boleh membawa timnya karena mereka adalah bukan orang pembunuh tetapi pembalap. Dengan keadaan seperti ini, mereka pun langsung berangkat hanya 2 orang saja, yaitu Dominic Toretto bersama Brian bersama para tentara-tentara yang sudah melakukan persiapan untuk bisa melakukan penyergapan, di mana Deckard yang ada di tempat ini menggunakan mata Tuhan. Akan tetapi ketika mereka semuanya melihat, semuanya tercengang dengan keadaan yang paling santai. Deckard sedang modal. Ya, akhirnya Mr. Nobody telah menemukan Deckard, si hantu asap yang telah bertahun-tahun telah diburu oleh seluruh para FBI. Dan hari ini mereka semuanya adalah akhir dari Deckard Show. Tetapi dia benar-benar sangatlah pemberani, langsung membuka pin granat untuk bisa menyerang mereka semuanya dengan keadaan yang sangat santai. Lalu tiba-tiba oh, sayang sekali penyergapan tersebut akhirnya gagal dan mereka semuanya harus mundur, dan mata Tuhan telah diambil oleh seorang yang bernama Deckard. Dia adalah seseorang yang telah mencarinya juga untuk bisa mendapatkan ketenangan dan keamanan serta kedamaian. Dengan kemudian mereka semuanya, Dom bersama para konco-konconya telah kabur di tempat ini karena Mr. Nobody telah tertembak. Tetapi Nobody mengatakan untuk bisa menurunkan di sini saja karena akan ada petugas medis khusus yang akan datang ke tempat ini supaya Dom bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengambil kembali mata Tuhan yang telah diambil oleh Deckard bersama Deckard yang telah melakukan kerjasama. Dia adalah kriminalitas yang paling berbahaya. Maka Mr. Nobody pun ditinggalkan di tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, tim Dominic Toretto yang akan melakukan rapat paripurna untuk bisa mengambil kembali mata Tuhan. Pinggiran kota yang sangat jauh, mereka semua tidak bisa mendekatinya karena pasti bisa dideteksi oleh mata Tuhan. Ramsey langsung mempunyai rencana untuk bisa menghacker mata Tuhan dari jarak jauh. Dengan keadaan seperti ini, mereka semua harus bersiap dengan mobil super cepat. Singkat waktu selesai melakukan perbincangan, di mana Dom langsung memberikan informasi kepada Letty karena mungkin saja ingatannya belum kembali, karena Letty adalah satu-satunya orang yang bisa mempercayai Dom untuk bisa melakukan keberhasilan pada perang kali ini, karena pastinya seluruh para konco-konconya si Deacon akan mengerahkan seluruh para tentaranya untuk bisa memburu mereka. Singkat waktu, mereka semuanya sudah bergerak, tetapi Deckard tidak akan pernah membiarkan tim Dominic Toretto hidup di dunia ini dan langsung memindainya untuk bisa melakukan pengejaran kepada mereka semuanya dan membunuh seluruh tim Dominic Toretto. Nah, di sanalah juga mereka semuanya, Deckard pun akan mengambil kembali alih dari seseorang yang bernama Ramsey. Dia adalah hacker terbaik yang ada di dunia. Dengan keadaan seperti ini, mereka pun langsung melakukan rencana untuk bisa melakukan hacker dari jarak jauh supaya mata Tuhan bisa dikendalikan. Akan tetapi sayang sekali Ramsey telah ditemukan oleh mata Tuhan. Nah, memang rencana yang paling sempurna. Dengan keadaan seperti ini, mereka pun langsung bersiap-siap karena pastinya penyerangan akan dimulai. Lalu tiba-tiba Now. Ya, sayang sekali kita diperlihatkanlah Hope yang telah mengetahui bahwa pemancar TV ataupun sinyal telah diruntuhkan oleh Deacon. Dengan keadaan seperti ini, maka pemindaian untuk pertasan ataupun hacker pun telah dihentikan. Nah, kemudian Hope pun yang mengetahui semuanya ada pertempuran di sini, pastinya Dom bersama kawan-kawannya telah berjuang. Maka disinilah Hope langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan pertempuran bersama tim Dominic Toretto. Mereka pun langsung bergegas. Boys.
down. Ya, untung saja Hope datang dan menghancurkan kapal tersebut. Oleh karena itu mereka pun bisa selamat. Keadaan yang semakin genting. Kemudian kita diperlihatkanlah Brian yang berusaha untuk bisa mendapatkan sinyal supaya Ramsey bisa melanjutkan hackernya dan mengambil mata Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, Ramsey pun langsung berhasil mendapatkan mata Tuhan karena sinyalnya telah kembali. Akhirnya mata Tuhan telah diambil oleh Ramsey. Nah, singkat waktu maka Jacken pun sangat marah terhadap apa yang dilakukannya. Dengan gaya seperti ini mereka pun akan bergerak untuk bisa menghancurkan semuanya. Dengan keadaan seperti ini kita diperlihatkanlah Dom yang masih melakukan pertempuran dan adu jotos bersama Deckard yang sangat brutal ketika di tengah-tengah pertempuran lalu tiba-tiba Goodbye. insiden yang sangat menyedihkan di mana Dom jatuh ketinggian dan timba oleh bangunan. Sekarang tidak bisa sadarkan diri. Brian yang terus saja berusaha menggenjotnya untuk bisa sadar supaya bisa memberikan napas buatan kepada Dom, tetapi sayang sekali hasilnya nihil sekali karena mungkin saja ini adalah hari kematian dari Dom. Letty yang mengatakan kepada Dom bahwa dirinya telah mengingat semua tentang masa lalu dan pikirannya telah kembali. Oleh karena itu Letty memohon kepada Dom untuk bisa sadar karena hari ini dia ingin hidup bersama Dom sangat bahagia di tempat ini. Ketika Letty semuanya menjelaskan tentang apa yang dia katakannya, tiba-tiba saja Dom bangun. Remember everything. It's about time. Singkat waktu, kita diperlihatkanlah Deckard yang telah ditangkap oleh Agent Hope untuk bisa mendapatkan penjara yang paling terngeri yang ada di seluruh dunia, lapis baja yang akan tidak pernah bisa digali oleh apapun. Lalu kemudian Deckard pun langsung bersumpah kepada Hope untuk bisa melakukan balas dendam, maka film pun tamat. Ya, Fast and Furious 7 2015 telah selesai. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang 100% menegangkan. Bagi kalian semua yang belum nonton sesi sebelumnya, silakan link ada di deskripsi, pin komentar, dan di playlist. Silakan kalian semuanya kunjungi hanya di channel Kadia GC. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sesi 1 sampai sesi terakhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan sesi berikutnya hanya di Kadia GC. Terima kasih.